Baik, sebelumnya Panganjali. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, sebelumnya izinkan saya dan siswa saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putu Juwita Pracika Dewi, presensi 32, NIM 2311031162. Nah, di sini saya sudah bersama seorang siswa SD. Untuk Milan, dipersilakan untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Milan Lestiarianti, berasal dari SD 3 Mekar Buana kelas 3. Ya. Untuk kali ini di sini saya akan membahas materi tentang mengenal hewan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk Milan, apakah sudah siap belajar? Siap. Ya, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Nah, di sini seperti yang topik yang kita bahas mengenai hewan di lingkungan sekitar. Nah, sebelum Ibu ke materi lebih lanjut, Ibu ingin bertanya kepada Milan. Menurut Milan sendiri, hewan itu apa? Hewan itu makhluk hidup. Ya, secara jelasnya hewan itu makhluk hidup yang dia bisa bergerak, bernafas, dan bertahan hidup dengan cara dia makan. Nah, Ibu ingin bertanya, hewan apa aja yang pernah Milan jumpai di lingkungan sekitar Milan? Seperti di rumah, di sekolah, di tempat Milan bermain, hewan apa aja? Anjing dan kucing. Ya, ada anjing, ada kucing, ada burung, ada cacing juga, dan masih banyak lainnya. Nah, perlu Milan ketahui bahwa ada 1,2 juta spesies hewan di muka bumi ini. Nah, itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada hewan vertebrata. Nah, dia itu hewan yang tidak memiliki tulang. Nah, Ibu di sini sudah membawa beberapa gambar untuk Ibu jelaskan kepada Milan. Nah, di sini Ibu sudah membawa gambar yang dimana di sini ada hewan vertebrata. Di sini ada jenis-jenis dari hewan vertebrata itu dibagi menjadi 6 jenis. Nah, Ibu akan jelaskan nanti kepada Milan. Di sini juga ada contoh-contoh dari hewannya. Nah, Ibu ingin menjelaskan ya bahwa hewan invertebrata ini dia memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada hewan berpori. Nah, hewan berpori ini ada spons. Bisa Milan lihat kan ini gambar sponsnya? Bisa. Ya, gambarnya seperti ini. Biar Milan tahu nanti bahwa spons itu apa aja hewan berpori. Bahwa hewan berpori ini contohnya seperti Spons. ya. Nah, yang kedua itu ada hewan berongga. Nah, Milan bisa lihat di sini bahwa hewan berongga ini contohnya itu seperti ubur-ubur. Nah, ubur-ubur itu sendiri gambarnya seperti ini. Pernah Milan lihat? Enggak. Masa sih nggak pernah? Biasanya dia ini ada di YouTube. Pasti pernah Milan lihat. Oh, iya. Di YouTube gitu. Nah, ada bunga karang. Pernah Milan lihat? Ibu juga nggak pernah lihat. Tapi biar Milan tahu kan, karena Milan nggak lihat, maka dari itu Milan perlu tahu bahwa bunga karang ini gambarnya seperti ini. Nah, dia itu termasuk hewan yang berongga. Biar Milan tahu bahwa hewan berongga apa aja sih. Itu contohnya seperti ubur-ubur dan bunga Karang. ya. Nah, yang ketiga itu ada cacing. Nah, cacing pasti pernah Milan lihat kan? Iya. Ya, cacing itu sendiri. Nah, ini gambar cacingnya. Nah, Ibu mau bertanya nih, cacing itu biasanya Milan lihat di mana? Di tanah. Ya, dia di tanah. Nah, ada juga cacing benang, ada cacing gelang gitu. Yang keempat ada hewan lunak. Nah, hewan lunak itu sendiri contohnya ada kerang. Nah, kalau kerang, nah Milan lihat Pernah. di mana? Di pantai. Ya, kerang biasanya kita jumpai di pantai. Nah, ada juga siput. Nah, kalau siput gimana? Nah, Pernah. di mana biasanya? Di saat hujan. Ya, karena siput itu sendiri dia suka yang lembab-lembab. Makanya ketika
hujan, ada siput gitu. Yang terakhir itu ada cumi-cumi. Nah, cumi-cumi itu gambarnya seperti ini. Bisa kan kita lihat? Bisa. Ya. Nah, yang kelima ada hewan dengan kaki beruas. Contoh hewannya itu seperti kepiting, udang, laba-laba, belalang. Pasti Milan pernah jumpai semuanya kan? Pernah. Ya, gitu. Nah, yang keenam di mana ada hewan berkulit duri. Nah, ini gambar apa ini menurut Milan sendiri? Bintang laut. Ya, bahwa bintang laut itu termasuk dalam hewan berkulit Duri. ya, betul. Nah, ya ini Ibu sudah membahas hewan dari invertebrata. Selanjutnya ada hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata itu yang tadi dia tidak memiliki tulang belakang. Kalau ini dia memiliki tulang belakang. Itu caranya. Caranya biar lebih Milan ingat, kalau ini tuh invertebrata itu dia tidak memiliki, sedangkan kalau vertebrata itu dia memiliki. Itu cara mengingatnya. Nah, di sini hewan vertebrata itu contoh jenisnya itu seperti agnatha. Nah, agnatha itu sendiri tubuhnya halus atau licin dan tidak bersisik. Nah, begini gambarnya. Bisa Milan lihat kan? Ini ada apa namanya? Belut. Nah, belut itu dia licin kan? Iya. Ya, pasti pernah Milan ngambil belut. Dia gininya licin. Nah, yang kedua itu ada Pisces. Mungkin yang sering kita kenal dengan ikan. Pasti tahu Milan ikan kan? Iya. Ya. Nah, yang ketiga itu ada amfibi. Yang dimana amfibi ini dia hewan dengan tulang belakang yang hidup di dua alam. Nah, amfibi ini contohnya itu seperti kodok. Gitu. Nah, kodok ini sendiri dia bisa hidup di dua alam. Dia bisa hidup di air, dia bisa hidup di daratan, ataupun ketika tidak ada air dia masih bisa. Nah, yang keempat ada reptil. Reptil itu sendiri dia hewan yang melata. Nah, reptil ini contohnya ada ular, ada buaya, ada kadal, dan ada kura-kura. Nah, pasti Milan pernah lihat kan ini? Pernah. Nah, kalau ular itu, kalau jika ditanya sama teman-teman atau teman-teman yang adik kelas gitu, dan bilang aja kalau bahwa ular ini termasuk dia hewan reptil gitu. Selanjutnya ada Aves. Nah, Aves ini sendiri dia hewan yang memiliki bulu. Nah, pasti Milan tahu. Contohnya ada elang, ada ayam, dan ada bebek. Nah, menurut Milan, bebek kan punya bulu kan? Punya. Ya gitu. Caranya biar Milan ingat kalau Aves pasti dia memiliki bulu. Nah, pasti Milan tahu hewan apa aja yang memiliki bulu. Tuh. Intinya Aves dia memiliki bulu. Nah, yang keenam ada mamalia. Yang dimana mamalia ini dia hewan yang menyusui. Nah, contohnya seperti kucing dan sapi. Nah, kucing dan sapi dia menyusui karena dia punya anak. Ya, betul. Nah, setelah Milan mengenal hewan, selanjutnya Ibu mengajak Milan untuk mengenalkan materi. Menurut Milan sendiri, mengapa hewan itu berbeda-beda? Karena hewan memiliki keunikan mereka yang masing-masing. Ya, itu. Nah, Ibu kasih contoh nih antara kucing dengan cacing. Menurut Milan sendiri, apakah dia sama atau berbeda? berbeda. Ya, dia berbeda. Nah, apa perbedaannya? Kalau dari segi bentuk, kucing lebih besar dibandingkan dengan cacing. Ya, betul sekali. Ada lagi perbedaannya?
Ada, kalau kucing memiliki kaki, Ya. telinga, dan mata, sedangkan cacing tidak. Ya, betul. Kalau kucing itu dia bisa berjalan, kalau cacing dia Menggeliat. iya betul sekali. Pinter Milan ya. Nah, selanjutnya setelah Milan tahu bahwa hewan itu tidak sama, selanjutnya ada hewan yang dia itu satu spesies tapi dia itu berbeda jenisnya. Ibu juga sudah membawakan gambar, yaitu hewannya itu ada kucing. Nah, kucing itu dia satu spesies tapi jenisnya berbeda. Nah, di sini ibu sudah membawakan gambar-gambar kucing. Ada gambar kucing Anggora, ada gambar kucing Persia, nah ada gambar kucing Siam. Nah, menurut Milan sendiri, apa perbedaan dari kucing Anggora dengan kucing Siam? Kucing Anggora berwarna putih, sedangkan Siam berwarna coklat. Betul sekali. Nah, kalau misalkan antara kucing Persia dengan kucing Siam, apa bedanya? Bentuk rambut kucing Persia panjang dan tebal, berbeda dengan kucing Siam yang pendek dan halus. Betul sekali. Nah, dari segi wajahnya juga tentu berbeda. Nah, setelah Milan tahu mengenal hewan-hewan, mengetahui bahwa hewan itu tidak sama, selanjutnya ibu mengajak Milan untuk tahu mengapa ya hewan itu memiliki tubuh yang berbeda-beda. Menurut Milan sendiri mengapa? Karena Dia memiliki keunikan masing-masing. Ya. Nah, ibu kasih contoh antara tubuhnya itu antara kaki kucing dengan kaki anjing. Menurut Milan mereka sama atau tidak? tidak. Iya. Mereka tidak sama. Nah, apa perbedaan dari kaki kucing dengan kaki anjing menurut Milan? Kaki kucing Yaitu bentuknya runcing, sedangkan kaki anjing Iya. tumpul Iya. dan tebal. Ya, betul. Nah, selanjutnya setelah Milan tahu perbedaannya, kalau dari kegunaan dan keseharian mereka, kalau kaki kucing itu dia biasanya bisa memanjat pohon, genteng, berbeda dengan kaki anjing. Kalau kaki anjing itu dia hanya bisa berlari sejauh mungkin dan dia hanya bisa berbelok. Tuh, bisa sebenarnya anjing, tapi jarang anjing bisa ke atap genteng gitu kan. Iya. Ya gitu. Kalau kucing kan cepet dia kan, apalagi ke pohon-pohon gitu. Kalau anjing palingan dia bisa cuman segini aja, dia nggak bisa kayak kucing gitu, nggak bisa terlalu tinggi gitu. Nah, setelah Milan tahu itu, mengenal semuanya, mengenal hewan, mengenal apakah hewan itu sama dan mengapa tubuh hewan itu berbeda-beda, ibu akan mengajak Milan untuk mengenal makanan dari masing-masing hewan. Nah, ibu akan mengajak Milan untuk mengenalnya, yang dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada hewan herbivora. Dia makan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang dimana itu contoh hewannya seperti apa ya? Seperti kelinci. Ya, ada kelinci, ada juga sapi, ada juga kerbau, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua ada hewan karnivora. Yang dimana dia itu makan daging-dagingan. Menurut Milan sendiri, apa ya hewan yang makan daging-dagingan? Anjing. Ya, ada anjing, ada juga harimau,
ada juga ular, ada juga buaya, dan masih banyak lainnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada hewan ada hewan omnivora. Dia itu sendiri bisa makan segalanya. Dia bisa makan tumbuh-tumbuhan, dia bisa makan daging-dagingan. Menurut Milan, hewan apa yang bisa makan tumbuh-tumbuhan, bisa makan daging-dagingan? Tikus. Ya, ada tikus. Selain tikus juga ada babi. Tuh. Nah, setelah Milan tahu ini kan, setelah Milan ibu membahas materi ke Milan, nah selanjutnya ibu ingin bertanya, apa ada yang ingin Milan tanyakan? Tidak ada. Ya, jika tidak ada, ibu akan membacakan kesimpulannya. Ya. Berdasarkan pertemuan kita dan pembahasan ibu tadi juga ibu sudah membahas tentang hewan. Nah, pertemuan kali ini kan kita membahas tentang mengenal hewan di lingkungan sekitar. Nah, pertama tadi juga ibu sudah menjelaskan bahwa hewan itu dia makhluk hidup yang bisa bergerak, bernafas, dan bertahan hidup dengan cara dia makan. Nah, tadi juga ibu sudah jelaskan bahwa ada 1,2 juta spesies hewan di muka bumi ini. Nah, itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Ada hewan invertebrata, yang dimana dia itu tidak memiliki tulang. Nah, ada hewan invertebrata itu dia dibagi menjadi beberapa jenis, dan di dalam jenisnya itu ada contoh dari hewan-hewannya. Nah, yang kedua ada hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu dia memiliki tulang belakang. Dan contohnya itu ada dan contohnya itu ibu sudah jelaskan di. Nah, selanjutnya ibu sudah menjelaskan ke Milan bahwa hewan itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Seperti tadi ibu sudah memberikan penjelasan memakai contoh antara kucing dengan kucing. Nah, setelah itu ibu mengajak Milan untuk mengenal bahwa ada hewan yang satu spesies tapi jenisnya berbeda. Contohnya itu sendiri seperti kucing kan, kucing itu memiliki banyak jenis. Selain kucing juga ada burung. Nah, setelah kita tahu itu kucing itu sendiri, ada juga yang ibu jelaskan mengapa tubuh hewan itu berbeda-beda. Nah, tadi ibu menjelaskan bahwa setiap hewan itu memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. Dari tubuhnya itu ibu tadi memakai contoh kaki kucing dengan kaki anjing. Kan jelas Milan sudah sebutkan perbedaannya kan? Ya. Selanjutnya tadi ibu juga sudah menjelaskan makanan dari masing-masing hewan. Tuh. Nah, setelah itu setelah ibu membacakan kesimpulan, ibu akan mengadakan kuis. Nah, kuisnya itu sendiri ada beberapa pertanyaan terkait materi yang ibu bahas tadi. Nah, yang pertama ibu ingin bertanya ke Milan. Tadi kan ibu membahas tentang hewan. Nah, hewan itu ibu sudah jelaskan ada 2 jenis. Nah, 2 jenisnya itu ada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Nah, yang dimana pertama itu invertebrata kan, dimana hewan itu dia tidak memiliki tulang belakang. Nah, tadi kan ibu sudah memperlihatkan Milan gambar dari hewan vertebrata, invertebrata maksudnya ibu, hewan invertebrata. Nah, Milan cukup sebutkan satu hewan saja dari banyaknya jenis hewan itu. Menurut Milan, satu hewan yang termasuk dari hewan invertebrata itu apa aja? Satu aja. Cacing. Ya, kenapa cacing? Karena cacing tidak memiliki tulang belakang. Ya, betul, karena cacing tidak memiliki tulang belakang. Nah, yang pertanyaan kedua sama pertanyaannya, cuman perbedaannya yang tadi Milan
menyebutkan hewan dari invertebrata, sekarang Milan menyebutkan hewan dari vertebrata. Sebutkan satu. Kucing. Ya, mengapa bisa kucing? Karena kucing memiliki tulang belakang. Betul sekali, karena kucing memiliki tulang belakang. Nah, yang ketiga, pertanyaan Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang makanan, kan? Iya. Ya, makanan dari hewan. Nah, makanan dari hewan itu dibagi menjadi tiga, kan? Yang dimana yang pertama ada herbivora, dimana dia itu makan tumbuh-tumbuhan. Nah, pertanyaan Ibu, hewan apa yang termasuk dalam herbivora? Sapi. Ya, contohnya seperti sapi, ada kelinci. Nah, tadi juga Milan sudah dengarkan yang Ibu bilang ada sapi, ada kelinci, ada kerbau dan masih lainnya. Nah, yang kedua itu tadi Ibu sudah jelaskan hewan herbivora kan yang kedua. Karnivora yang kedua, maaf. Yang kedua itu karnivora. Nah, hewan apa yang termasuk dalam karnivora? Anjing. Anjing, karena dia makan Daging-dagingan. Sekian. Mau lagi pertanyaan? Mau pertanyaan lagi atau Ibu cukupkan? Cukupkan saja. Ya. Ibu sudah tadi menjelaskan, memberikan beberapa pertanyaan, memberikan kuis. Nah, Ibu akhiri ya pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang Ibu bagikan atau materi yang Ibu bahas pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk Milan di hari ini, esok hari, atau kemudian hari. Bisa Milan terapkan, dan Milan dari pembelajaran ini mungkin Milan tahu untuk mengenal hewan, untuk tahu kenapa hewan itu dia tidak sama, untuk tahu perbedaan dari tubuh hewan gitu, kenapa tubuh dari hewan itu berbeda-beda. Nah, untuk mengenal juga apa makanan dari hewan, ada herbivora, ada herbivora, ada apa tadi? Karnivora. Ya, ada karnivora, ada omnivora. Ya, betul. Dari sana juga Milan tahu bahwa dia itu mana hewan yang termasuk makan daging-dagingan. Contohnya seperti anjing. Anjing itu dia termasuk dalam karnivora. Nah, kalau misalnya ada tikus, ada tikus, dia termasuk ke dalam makanan Omnivora. iya, betul sekali. Nah, di sini Milan bisa pelajari dan bisa bermanfaat untuk Milan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Tuh, jika ada yang bertanya, Milan bisa menjawab gitu. Ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.